batu menhir. Nah, ini kepercayaan masyarakat. Ini untuk masyarakat kalau dulu itu tokoh-tokoh dulu itu seorang tokoh itu duduk di sini posisinya. Nah, ini jadikan tempat duduk seorang tokoh yang pernah memimpin. Pada video penelusuran kali ini, kita masih menyisir lereng Pegunungan Kendeng, tepatnya di kaki Gunung Pandan. Kira-kira masuk wilayah antara Bendoasri dan Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kita tertarik dengan gugusan batu-batu besar yang berada di atas bukit. Menurut masyarakat sekitar, dulu pernah ada batu yang dikeramatkan oleh warga. Namun sekarang entah kemana. Kami menduga batu tersebut merupakan peninggalan prasejarah yang dipakai komunitas kuno yang pernah berdiam di tempat ini. Setiap jengkal kita amati dengan teliti. Satu persatu bebatuan besar di sini kita periksa dengan cermat. Namun kami belum juga menemukan apa yang kami cari. Bahkan kita nyaris menyerah karena tak jua mendapatkan petunjuk keberadaan batu keramat yang diinformasikan warga kepada kami. Namun kita curiga dengan batu panjang yang tergeletak dengan kondisi patah. Setelah kita periksa, ternyata benar. Batu era prasejarah ini kami duga menhir, tugu pemujaan kepada roh leluhur, kepercayaan komunitas kuno pada masa itu. Tidak hanya menhir, kita juga menemukan batu besar menyerupai singgasana di depan dua batu gede yang mirip sepasang pintu. Warga sekitar menyebutnya Watu Lawak. Sejauh 10 meter dari batu singgasana, kita juga menemukan batu besar banyak cekungan-cekungan buah tangan manusia yang kita sebut batu kalamangsa. Untuk lebih jelasnya, simak video ini hingga selesai, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video penelusuran kami berikutnya, mengungkap jejak sejarah maupun prasejarah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selamat menonton.
setelah kita mutar-mutar, kita cari-cari di beberapa tempat, ternyata kita menemukan yang dulu kita temukan bahwa batu ini dulu, batu Mediri ini dulu itu berdiri, tapi sekarang itu sudah roboh dan posisinya sudah patah ya. Jadi posisinya ini sudah tidur dan posisinya dulu memang berdiri ya, cuman ini posisinya agak bulat panjang ya, seperti batu lingga. Mungkin ini bentuk seperti alat kelamin laki-laki seperti itu, dan ini manjang bulat, dan ini kelihatan ada aktivitas apa di pahat ketika pembuatannya. Jelas, potong-potongannya jelas ya, potong-potongannya jelas. Jadi memang di sini banyak material batu andesit, batu gunung yang dari letusan Gunung Pandan. Juga jauh dari sini itu sudah kelihatan. Nah, itu sudah kelihatan. Di sini memang banyak batu besar-besar ya. Tapi mungkin di sini sebagai tempat produksi untuk pembuatan menhir di wilayah sekitar Gunung Kendeng maupun Gunung Pandan di sini. Ini salah satunya seperti ini. Jadi sayang kalau ini sudah patah, sudah terpotong dan sudah roboh. Nah, setelah tadi kita menemukan batu menhir, nah ini kepercayaan masyarakat. Ini untuk masyarakat kalau dulu itu tokoh-tokoh dulu itu seorang tokoh itu duduk di sini posisinya. Nah, ini jadikan tempat duduk seorang tokoh yang pernah memimpin di wilayah perkampungan kuno di sini. Jadi tempat duduknya di sini seperti singgasananya seperti itu. Ini kepercayaan masyarakat setempat ya. Sampai sekarang masih disakralkan dan ini masih utuh, tidak dirusak. Nah, di sini juga ada batu ukuran besar-besar itu, informasinya di situ itu ada salah satu orang dulu itu menyebutkan bahwa batu ini batu pintu lah. Batu pintu menurut orang-orang dulu itu seperti spiritual ya, spiritual. Ini batu besar ya, tapi ini makanya pintu masuk. Yang di bawah sana itu menurut warga itu yang pernah sempat saya teliti juga sampai bawah sana itu ada sungai, itu ada gua. Cuman saya kemarin guanya belum sempat menemui, tapi posisinya memang agak jauh. Nah, di barat sana itu ada batu yang ukuran besar, itu ada batu Polomongso. Coba nanti kita ke sana ya. Itu juga peninggalan dari sepuh-sepuh yang pernah berdiam di sini, seorang tokoh yang memimpin di kampung kuno pada masa mungkin era prasejarah atau mungkin era klasik awal seperti itu. Ayo Mas Pri geser. Singkel Mas, dipuk sing kotak-kotak apa? Kotak ada dajan apa? Alami. Nah, kemungkinan ya yang disampaikan masyarakat di situ kan ada pintu masuk batu. Mungkin di sini yang dijadikan untuk acara ritualnya sini, sebabnya ini yang batu yang cukup tinggi, ini yang katakan disakralkan oleh warga dulu, yang katakan kepercayaan pada leluhur ya, kepercayaan animisme itu dimensinya seperti itu. Nah, ini memang lurus ya, dari sini cuman berapa meter, 8 meter, 10 meteran ya, ini udah sampai sini, dan di bawah situ itu air, jadi sumber air di sana. Nah, hadapnya ke Gunung Pandan, jadi menghadap ke Gunung Pandan, jadi 1 meter semeter. Kepercayaan pada nenek leluhurnya seperti itu.
nggak enak. Nah, di sini ada ini lubang. Nah, di sini juga lubang. Ini juga lubang seperti ini. Ini juga lubang. Ini buatan manusia semua. Nah, ini juga ada. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Lebih banyak lagi. Banyak lagi. Ini buatan manusia, bukan alam. Kalau ini buatan asli manusia. Kalau mongso itu alat untuk perhitungan ya, untuk menghitung masa mungkin mulai kapan mulai cocok tanam, mulai kapan harus mungkin di tanah itu ditata, atau mungkin melihat bulan mataharinya seperti apa, bulannya, hari pasarannya. Jadi disesuaikan dengan hitung-hitungan kalau mongso. Seperti kalau sekarang itu kalender ya, kalender, tapi orang dulu itu sudah mengenal hitung-hitungan seperti pelaut itu biasanya yang dilihat itu kalau malam hari itu ya astronomi seperti itu. Jadi orang Nusantara itu sudah mengenal hitung-hitungan astronomi. Jadi tidak hanya manusia atau masyarakat pelaut, tapi orang yang di daratan aja sudah mengenal astronomi. Contoh seperti ini. Ya, sudah mengenal kebudayaan, tradisi sudah mengenal, artinya sudah mengenal hitung-hitungan ya. Kecuali kalau belum mengenal sama sekali, berarti zamannya zaman batu ya. Kalau sini batu itu jadikan objek untuk kegiatan, jadi jelas di sini dimanfaatkan. Contoh seperti ini. Prasejarah sampai era klasik masih tradisi budaya itu masih digunakan. Jadi era Majapahit pun yang kita teliti, era kerajaan itu masih masyarakat itu yang pedalaman itu masih mengenal tradisi adat istiadat tradisi Nusantara yang masih kuno, yang prasejarah itu, walaupun sudah eranya klasik Hindu Buddha, dan itu masih banyak yang di daerah pegunungan itu masih banyak.